Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Hari Suryaningrum dan teman-teman sekalian. Kami dari tim 6 kelas E, mata kuliah Desain Akuntansi, akan mempresentasikan materi chapter 3 yaitu Dokumentasi Sistem Teknik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim 6. Yang pertama, Nadia Tia Kirana, NPM 235. Yang kedua, Muhammad Mufti Fahrul Rozi, NPM 236. Yang ketiga, Rizky Kamelia, NPM 238. Yang keempat, Maya Haningrum, NPM 244. Yang kelima, Warda Verda Verina, NPM 245. Yang keenam, Vika Arinda, NPM 251. Yang ketujuh, Sabrina Badlin, NPM 254. Dan yang terakhir, Elma Lianti, NPM 257. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengantar materi yang akan kami bahas pada bab ini. Yang pertama, kami membahas tentang dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan bagaimana, siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa suatu sistem dapat bekerja. Selain itu, dokumentasi juga dapat menjelaskan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem untuk dapat dibaca manusia dengan diagram alur, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi yang dapat menjelaskan cara kerja suatu sistem. Dokumentasi dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem atau merupakan penjelasan tertulis dari langkah-langkah komponen sistem dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi. Selanjutnya yaitu alat dokumentasi yang penting pada level berikut. Yang pertama, Anda harus bisa membaca dokumentasi agar dapat menentukan bagaimana cara kerja suatu sistem. Yang kedua, Anda perlu mengevaluasi dokumentasi untuk dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pengendalian internal, serta merekomendasikan perbaikan yang dapat menentukan apakah sistem yang diusulkan sudah memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, Anda perlu lebih banyak keterampilan untuk menyiapkan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi yang sudah ada maupun yang sedang diusulkan. Berikutnya adalah alat dokumentasi yang dapat dibaca manusia. Yang pertama, diagram proses bisnis atau biasa disingkat BPD. Merupakan gambaran grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, flowchart merupakan gambaran grafis dari suatu sistem yang memiliki 3 jenis aliran. Pertama, bagan alir dokumen. Menunjukkan aliran dokumen dan informasi antar departemen atau area tanggung jawab. Yang kedua, bagan alir sistem. Menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan keluaran dalam sebuah sistem informasi. Dan yang ketiga, bagan alir program, menunjukkan urutan operasi logis yang dilakukan komputer saat menjalankan program. Lalu alat dokumentasi yang ketiga yaitu data flow diagram atau yang biasa disingkat sebagai DFD, merupakan deskripsi grafis dari sumber data, aliran data, transformasi proses formasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Selanjutnya ada Business Process Diagram atau BPD yang biasa kita sebut diagram proses bisnis. Proses diagram atau BPD. BPD adalah cara visual untuk menggambarkan langkah-langkah atau kegiatan dalam proses bisnis. Contoh kegiatan dalam proses bisnis ini ada 2. Yang pertama ada siklus pendapatan, yang diantaranya ada menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Di antaranya ada pengiriman barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan menagih pembayaran pelanggan. Semua aktivitas tersebut dapat ditampilkan di BPD untuk memberikan pembaca gambar yang mudah dipahami tentang apa yang terjadi dalam proses bisnis. Dengan catatan, BPD tidak mendokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Contohnya ada BPD untuk siklus pendapatan hanya akan menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjualan.
dan BPD siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Selanjutnya ada simbol yang digunakan di BPD. Notaris Intensive Business Process Modeling menetapkan standar untuk menggambarkan BPD. Ada banyak simbol berbeda yang dapat digunakan dalam menggambarkan BPD. Namun yang paling utama untuk kita ketahui ada 6 simbol yang berbeda yang terdapat di tabel tersebut. Yang pertama ada simbol lingkaran dengan garis tipis untuk memulai kegiatan proses bisnis. Yang kedua ada lingkaran dengan garis tebal untuk mengakhiri kegiatan proses bisnis. Selanjutnya ada simbol yang digunakan di BPD. Notaris Intensive Business Processing Modeling menetapkan standar untuk penggambaran BPD. Ada banyak simbol yang berbeda yang dapat digunakan dalam penggambaran BPD. Namun yang paling utama untuk kita ketahui ada 6 simbol berbeda yang terdapat di tabel tersebut. Yang pertama ada simbol lingkaran dengan garis tipis untuk menggambarkan mulainya kegiatan proses bisnis. Lalu ada lingkaran dengan garis tebal untuk menggambarkan mengakhiri kegiatan proses bisnis. Lalu ada persegi panjang dengan sudut lingkaran diisi dengan kegiatan dalam proses bisnis yang berjalan. Lalu ada gambar berlian untuk menggambarkan menandai keputusan dalam proses bisnis. Yang kelima, anak panah untuk menandai aliran atau flow kegiatan proses bisnis. Lalu yang terakhir ada anak panah dengan garis putus-putus untuk membantu menjelaskan proses bisnis atau aktivitas jika diperlukan penjelasan. Selanjutnya, berikut ini merupakan 5 kegiatan pemrosesan data utama untuk mendeskripsikan prosedur pemrosesan penggajian. Yang pertama ada pemuktahiran file induk pegawai atau penggajian pada paragraf pertama. Yang kedua ada menangani kompensasi karyawan pada paragraf kedua, kelima, dan keenam. Yang ketiga ada membuat laporan manajemen pada paragraf ketiga. Yang keempat ada membayar pajak pada paragraf keempat. Dan yang kelima ada posting entry ke buku besar pada paragraf terakhir. Next. Yang selanjutnya ada 5 aktivitas dan aliran data masuk dan keluar ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama ada kegiatan memperbarui file karyawan atau penggajian. Input datanya ada formulir karyawan baru, formulir perubahan karyawan, dan output datanya ada file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Yang kedua ada bayaran karyawan, di mana input datanya ada kartu waktu dan file karyawan atau penggajian, juga tabel tarif pajak, di mana output datanya ada cek karyawan, daftar gaji, file karyawan atau penggajian yang diperbarui, cek gaji, dan juga voucher pengeluaran kas penggajian. Yang keempat ada menyiapkan laporan, di mana input datanya ada file karyawan atau penggajian dan output datanya ada laporan penggajian. Yang kelima ada pembayaran pajak, di mana input datanya ada file karyawan atau penggajian dan output datanya ada laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pencairan tunai pajak gaji, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Dan yang terakhir ada memperbarui buku besar, di mana input datanya ada voucher pencairan tunai pajak gaji dan voucher pengeluaran kas penggajian, di mana output datanya ada buku besar yang telah diperbarui. Next. Berikut merupakan contoh diagram proses bisnis atau BPD yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Dimulai dari karyawan baru melengkapi formulir karyawan, lalu berlanjut pada memperbarui karyawan atau file penggajian. Di samping itu, SDM yang lainnya memulai dengan menyelesaikan karyawan berubah bentuk, dilanjut dengan pembaruan file karyawan atau file penggajian. Selain itu, daftar gaji memulai dari departemen dengan menerima karyawan dan kartu waktu, lalu menyiapkan ringkasan gaji karyawan,
Selanjutnya, menyiapkan daftar penggajian dan laporan pajak, lalu memperbarui file karyawan dan file penggajian dan selesai. Di samping itu, setelah menyiapkan penggajian, terdapat proses lain yang diteruskan ke akun hutang untuk menyiapkan cek pajak, total cek penggajian, dan voucher pencairan. Lalu dilanjut dengan menyetujui dan menandatangani cek gaji dan cek pajak. Proses persetujuan ini juga bisa dimulai dari menyiapkan ringkasan gaji karyawan. Setelah disetujui, karyawan A atau Susan mencairkan cek dan melaporkan pada karyawan bank dan pemerintahan. Setelah itu, meneruskan uang tunai pembayaran voucher kepada karyawan B atau Aston, dan karyawan B akan memperbarui secara umum, memperbarui buku besar dan jurnal untuk voucher, lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada diagram alur. Flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Flowchart menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Selanjutnya, simbol flowcharting dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simbol output atau input, menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Yang kedua ada simbol pemrosesan, menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun dengan tangan. Dan yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan di mana data disimpan. Dan yang terakhir, aliran dan simbol lain-lain, menunjukkan aliran data di mana diagram alur dimulai atau berakhir, di mana keputusan itu dibuat. Berikut ini merupakan simbol dari flowchart umum. Yang pertama ada simbol input atau output. Untuk simbol yang pertama dengan nama dokumen, penjelasan dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Untuk simbol kedua dengan beberapa salinan dari satu dokumen kertas. Penjelasan diilustrasikan dengan tumpang tindih simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di muka dokumen di sudut kanan atas. Untuk simbol yang ketiga, keluaran elektronik. Informasi yang ditampilkan oleh keluaran elektronik, perangkat seperti terminal, monitor, atau layar. Untuk simbol yang keempat, entry data elektronik. Perangkat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Dan yang terakhir merupakan perangkat input dan output elektronik. Simbol entry dan keluaran data elektronik digunakan bersama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Yang selanjutnya ada simbol pemrosesan. Untuk simbol yang pertama merupakan pemrosesan komputer. Fungsi pemrosesan yang dilakukan komputer biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Untuk simbol yang kedua ada operasi manual. Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Lalu ada simbol penyimpanan. Untuk simbol yang pertama yaitu basis data. Data disimpan secara elektronik di dalam database. Untuk simbol yang kedua ada pita magnetik. Data disimpan pada pita magnetik. Kaset adalah media penyimpanan cadangan populer. Untuk simbol yang ketiga adalah kertas berkas dokumen, yaitu file dokumen kertas. Huruf menunjukkan urutan pengurutan file, N sama dengan numerik, A sama dengan menurut abjad, D sama dengan menurut tanggal. Untuk yang terakhir ada simbol jurnal atau buku besar. Jurnal dan buku besar akuntansi berbasis kertas. Yang selanjutnya ada aliran dan simbol lain-lain. Simbol yang pertama yaitu dokumen atau alur pemrosesan. Arah pemrosesan atau aliran dokumen, aliran normal turun dan ke kanan. Simbol yang kedua ada komunikasi. Transmisi data dari suatu geografis lokasi ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Untuk simbol yang ketiga yaitu konektor di halaman. Menghubungkan alur pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis-garis yang melintasi halaman.
Untuk simbol yang keempat, di luar halaman penyambung, entry dari atau keluar ke halaman lain. Untuk simbol yang kelima ada terminal. Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Untuk simbol yang ke-6 yaitu keputusan, langkah pengambilan keputusan. Dan untuk yang terakhir adalah anotasi, penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya yaitu yang keempat ada jenis flowchart. Next. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Atau sebagai diagram alir program yang menggambarkan urutan pengerjaan dari suatu program dengan memanfaatkan simbol-simbol tertentu. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi membentuk suatu sistem. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasi dari data tersebut. Data dan proses flowchart sistem dapat digambarkan secara online ataupun offline, misalnya mesin, cash, register, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu flowchart dokumen, yang merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir yang termasuk dari tembusan-tembusannya. Nah, itu berfungsi untuk menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem, serta untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lainnya, baik itu bagaimana alur form dan laporan yang diproses ataupun dicatat maupun disimpan. Bagan aliran ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem tersebut. Dan yang ketiga yaitu flowchart skematik. Nah, ini merupakan bagan yang mirip dengan flowchart system, yaitu untuk menggambarkan suatu sistem atau prosedur yang perbedaannya ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart bagan aliran sistem, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form atau peralatan lainnya yang digunakan. Gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol alir. Penggunaan gambar-gambar ini mudah untuk dipahami tetapi sulit dan lama untuk menggambarnya. Dan yang keempat yaitu flowchart program. Nah, ini merupakan bagan yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. Bagan alir ini dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam. Yang pertama, bagan alir logika. Dan yang kedua adalah bagan alir program komputer yang terinci. Bagan alir logika program ini digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika yang disiapkan oleh analisis sistem. Sedangkan untuk bagan alir program komputer terinci digunakan untuk menggambarkan instruksi program komputer secara terinci. Bagan alir ini disiapkan oleh program. Dan yang terakhir yaitu flowchart proses, yaitu merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur ataupun sistem. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen pemrosesan pengajian. Bagan alir dokumen ini dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir yang menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Jenis khusus bagan alir ini disebut dengan bagan alir pengendalian internal. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan ataupun inefisiensi sistem, seperti halnya arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, ataupun prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemrosesan. Lanjutan dari bagan alir dokumen pemrosesan pengajian. Nah, bagan alir sistem ini menggambarkan hubungan antar input pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Bagan alir pemrosesan penjualan
dalam gambar tersebut mempresentasikan proposal Aston untuk mendapatkan data penjualan yang menggunakan terminal penjualan ataupun state of the art. Terminal akan mengambil dan mengedit baik semua tanggal yang dibutuhkan, dimasukkan ataupun yang lainnya, data penjualan dan mencetak penerimaan pelanggan. Terminal secara periodik mengirim semua data penjualan untuk kantor pusat perusahaan sehingga untuk piutang, persediaan, dan database penjualan dan buku besar dapat diperbarui. Manajemen dan penggunaan lainnya dapat mengakses file kapanpun dengan menggunakan sistem pemrosesan penyelidikan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart program. Jadi flowchart program atau bagan alir program ini menggambarkan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan suatu program. Jadi di sebelah ini merupakan contoh dari flowchart program. Dalam terminal penjualan, yang pertama yaitu memasukkan data-data penjualan sehingga akan menampilkan data penjualan yang telah diinput. Lalu proses selanjutnya adalah mengedit data penjualan dan pelanggan cetak kwitansi. Nah, kwitansi inilah sebagai bukti penjualan yang akan diberikan kepada pelanggan. Lalu dalam memperbarui database, ada beberapa yang dapat diperbarui. Yang pertama, ada akun piutang berupa basis data. Lalu yang kedua, yaitu inventaris berupa basis data. Yang ketiga, ada penjualan atau pemasaran berupa basis data. Dan yang terakhir, ada jurnal umum berupa buku besar. Dan keempat ini nantinya akan melalui proses pengelolaan sistem oleh yang pertama pelanggan mengenai akun dan statusnya, yang kedua ada inventaris mengenai statusnya, yang ketiga yaitu bagian penjualan mengenai analisisnya. Lalu selanjutnya ada flowchart dokumen. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart adalah bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan itu diproses, dicatat, dan disimpan. Sebagai contohnya, dapat dilihat pada gambar sebelah ini merupakan contoh flowchart dokumen di supermarket. Jadi, user yang mempunyai kebutuhan barang akan membuat pesanan pembelian pada bagian pengadaan. Lalu terbitlah surat pesanan pembelian yang akan diberikan kepada penjual. Lalu surat tersebut dibuat untuk laporan pembelian yang nantinya akan diserahkan pada manajer supermarket, lalu akan dijadikan sebuah arsip. Selanjutnya ada hubungan antara sistem dan program diagram alur. Jadi dalam bagan alir program yang pertama dilakukan adalah memasukkan data dan mengeditnya. Jika sebuah kondisi bertemu, maka akan melakukan perhitungan dan perbaruan pencatatan. Jika tidak, maka hanya memasukkan dan mengeditnya saja. Setelah itu baru diperbarui basis datanya, lalu baru bisa disimpan dalam sebuah penyimpanan. Pada bagian alir sistem, hanya melalui beberapa proses yang telah terjadi pada bagan alir program. Di bagan alir sistem hanya memasukkan data dan mengeditnya, setelah itu dapat diperbarui basis datanya, baru bisa disimpan dalam penyimpanan. Selanjutnya, diagram aliran data. Sebuah diagram aliran data atau DFD grafis menggambarkan aliran data dalam suatu organisasi. Ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan untuk mewakili 4 elemen dasar, yaitu yang pertama, proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input ke output diwakili oleh lingkaran. Mereka sering disebut sebagai gelembung. Yang kedua, penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat penyimpanan data. DFD tidak menunjukkan media penyimpanan fisik seperti server atau kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Yang ketiga, aliran data. Aliran data masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis lengkung atau lurus dengan panah. Aliran data adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan melalui proses transformasi data. Aliran data diberi label
untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Satu-satunya pengecualian adalah aliran data antara proses dan penyimpanan data. Yang terakhir, sumber dan tujuan data. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Entitas dapat menjadi sumber dan tujuan. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Mereka diwakili oleh kotak. Selanjutnya, sebagai contoh, pada gambar 1 menunjukkan bahwa input untuk proses C adalah aliran data B yang berasal dari sumber data A. Keluaran dari proses C adalah aliran data D dan E. Aliran data E dikirim ke tujuan data C. Proses F menggunakan aliran data D dan G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai output. Aliran data G berasal dan kembali ke penyimpanan data H. Aliran data I dikirim ke tujuan data K. Selanjutnya, pada gambar 2 memberikan judul khusus untuk setiap proses yang digambarkan pada gambar sebelumnya. Gambar 1 dan gambar 2 akan digunakan untuk memeriksa 4 elemen dasar DFD secara lebih rinci. Untuk sumber data dan tujuan data diilustrasikan oleh item A, nasabah, J, bank, dan K, manajer kredit. Untuk aliran data seperti aliran data G pada gambar 2, karena aliran data biasanya jelas. Dalam aliran data G, data dari file piutang diambil, diperbarui, dan disimpan kembali dalam file. Aliran data lain pada gambar 2 adalah B, pembayaran pelanggan, D, data pengiriman uang, E, setoran, dan I, data piutang. Untuk proses transformasi data pada gambar 2 menunjukkan bahwa proses pembayaran C membagi pembayaran pelanggan menjadi data pengiriman uang dan cek yang disimpan di bank. Proses update piutang F menggunakan data pengiriman uang D dan piutang H untuk memperbarui catatan piutang dan pengiriman data piutang ke manajer kredit. Untuk penyimpanan data pada gambar 2, penyimpanan data H diwakili oleh garis horizontal dengan nama file ditulis di dalam garis. Selanjutnya, untuk gambar 3, penjelasan tentang gambar sebelumnya pada gambar 2 tentang aliran data, yaitu jika 2 atau lebih aliran data bergerak bersama, satu baris digunakan. Misalnya, aliran data B, pembayaran pelanggan, terdiri dari data pembayaran dan pengiriman uang. Proses 1.0, pembayaran proses, membaginya dan mengirimnya ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang D digunakan untuk memperbarui catatan piutang dan pembayaran E disimpan di bank. Jika data mengalir secara terpisah, digunakan 2 jalur. Misalnya, pada gambar 3 menunjukkan 2 garis karena pertanyaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran B. Jika diwakili oleh aliran data yang sama, elemen yang terpisah dan tujuan yang berbeda menjadi kabur, dan DFD lebih sulit untuk dipresentasikan. Selanjutnya yang keenam, subdiving DFD. DFD atau Data Flow Diagram memiliki beberapa tingkatan yang berurutan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan suatu sistem secara detail dan bertingkat. Dikarenakan hanya sedikit sistem yang digambarkan secara detail dalam satu kertas. DFD yang paling tinggi adalah konteks diagram. Konteks diagram ini memberikan pandangan secara ringkas mengenai suatu sistem bagi pembacanya. Diagram konteks. Sebagai contoh, pada gambar 3 garis 11 ini merupakan dokumentasi prosedur proses penggajian di SNS yang digambar oleh Aston. Dalam gambar ini, sistem pemrosesan penggajian mendapatkan time cards dari departemen dan mendapat data-data karyawan dari Human Resource.
Yang selanjutnya, sistem ini akan menghasilkan laporan pajak dan pembayaran yang akan digunakan untuk lembaga pemerintahan. Kemudian menghasilkan cek untuk gaji para karyawan, dan selanjutnya menghasilkan payroll check yang akan disimpan dalam rekening di bank. Selanjutnya ada informasi yang berkaitan dengan penggajian yang akan diserahkan ke manajemen. Data flow diagram level 0. Proses 1.0. Pada proses ini, Human Research memasukkan formulir karyawan, perubahan karyawan, dan formulir karyawan baru ke dalam sistem yang kemudian menghasilkan file karyawan yang telah diupdate. Proses 2.0. Proses ini, file karyawan yang telah diperbarui, time card dari departemen dilakukan penggajian karyawan yang menghasilkan cek untuk gaji karyawan, payroll check yang akan disimpan di rekening bank, dan voucher pembayaran tunai. Proses 3.0. Dari file karyawan yang telah diperbarui, akan dilakukan pembuatan laporan yang menghasilkan laporan penggajian yang kemudian akan diserahkan kepada pihak manajemen. Proses 4.0. Dari file karyawan yang telah diperbarui tadi, akan dilakukan pembayaran pajak kepada instansi pemerintahan. Proses 5.0. Hasil dari proses 2.0 yaitu payroll cash disbursement voucher, dan hasil proses 4.0 yaitu payroll tax disbursement voucher akan dibuat menjadi jurnal umum. Data flow diagram level 1. Proses 2.1. Dari time card dan tabel tarif pajak yang dilakukan proses penggajian akan menghasilkan file penggajian karyawan, cek penggajian bagi karyawan, dan daftar gaji. Selanjutnya, pada proses 2.2, dari daftar gaji kemudian dilakukan pengeluaran tunai dan menghasilkan payroll cash disbursement voucher dan payroll check yang akan disimpan dalam rekening bank. Pedoman menggambar data flow diagram. 1. Memahami sistem. Dalam membuat data flow diagram harus paham akan sistem yang akan dibuat, dan dengan mengamati aliran-aliran data dan mewawancarai orang yang terlibat dalam mengolah dan menggunakan data tersebut. 2. Abaikan aspek-aspek tertentu yang ada pada sistem. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan hanyalah aspek-aspek yang penting yang menentukan suatu sistem dapat berjalan dan suatu sistem dapat berhenti. 3. Menentukan batasan sistem. Tentukan apa saja yang harus dimasukkan dan apa saja yang tidak dimasukkan, dan sertakan elemen data yang relevan. 4. Mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks mendokumentasikan batas-batas sistem yang di tengahnya terdapat nama sistem. Kemudian terdapat entitas yang berhubungan dengan sistem, digambarkan di sebelah lingkaran sistem yang dihubungkan oleh aliran data. 5. Identifikasi aliran data. Mengidentifikasi semua aliran data, baik itu aliran masuk, aliran keluar, dan tempat asal data atau tujuan dari data tersebut. 6. Aliran data kelompok. Elemen data yang selalu mengalir bersama-sama harus dikelompokkan dan ditampilkan sebagai satu aliran data sampai dipindahkan. 7. Identifikasi proses informasi. Semua proses transformasi harus mempunyai aliran data masuk dan aliran data keluar. Selanjutnya, 8. Proses transformasi kelompok. Proses transformasi yang dikaitkan pada tempat dan waktu yang sama harus dikelompokkan. Jika tidak ada yang sama, harus dipisahkan. 9. Identifikasi semua file atau penyimpanan data. Identifikasi setiap data dan setiap aliran masuk dan aliran keluar lainnya. 10. Identifikasi semua sumber dan tujuan data yang ada pada data flow diagram. 11. Beri nama semua elemen data flow diagram kecuali aliran data yang masuk dan keluar dari penyimpanan data, karena biasanya cukup untuk mengidentifikasi aliran data tersebut. 12. Bagilah data flow diagram.
data flow diagram yang mempunyai 5-7 proses pada satu halaman, maka harus mendekomposisi diagram konteks menjadi proses tingkat tinggi. 13. Berikan nomor urut untuk setiap proses. Hal ini akan membantu pembaca dalam memahami data flow diagram sebuah sistem. 14. Memperbaiki data flow diagram. 15. Siapkan salinan terakhir, jangan sampai garis aliran data saling bersilangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.